Bab 1371. Aku tidak bisa menahannya, Tuan, saya telah kembali. Pil paling mahal di sini, jauh lebih mahal daripada harta karun. Ada juga jenis wayang di sini. Meski tidak kuat, namun sangat populer. Seseorang hanya perlu menanamkan perasaan ilahi mereka padanya untuk dapat mengendalikannya sesuka hati. Zong Bikret sangat bersemangat saat berbicara. Ketika Wang Lin tiba di sini, dia membiarkan Zong Bikret keluar dan mengirimnya untuk mengumpulkan beberapa informasi. Zong Bikret berasal dari sistem bintang kuno, jadi tidak mencurigakan jika dia keluar. Juga, saya tidak menemukan apapun tentang tatanan sistem bintang kuno, jadi guru dapat yakin. Setelah melepaskan Zong Bikret, Wang Lin menggunakan mantra untuk memeriksa jantungnya. Bagaimanapun, Wang Lin telah menghancurkan klan Guntur Sebar, dan dia tidak yakin ide apa yang mungkin dimiliki Zong Bikret. Namun, yang aneh bagi Wang Lin adalah Zong Bikret secara tak terduga hampir tidak memiliki perasaan terhadap klan Guntur Sebar. Dari pandangannya, klan tidak pernah membantunya, dan karena kristal Guntur, dia harus terus-menerus memberikan upeti. Di tahun-tahun awalnya, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk naik ke tingkat kultivasinya saat ini, dan dia melihat betapa kejamnya orang-orang di klan satu sama lain, jadi dia tidak merasakan kesetiaan. Oleh karena itu, setelah mengetahui dia bisa tumbuh lebih kuat dengan mengikuti Wang Lin, dia memilih untuk meninggalkan klan Guntur Pencar tanpa ragu-ragu. Meskipun klan Guntur Penyebar dihancurkan, ada banyak orang yang telah meninggalkan klan tersebut selama bertahun-tahun dan tinggal di tempat lain. Tidak mengherankan jika orang-orang dari klan Guntur Sebar muncul di Tanah Jatuh. Wang Lin dengan lembut bertanya, "Boneka?" Zong Bikret menjadi bersemangat dan dengan cepat berkata, "Guru, boneka ini sangat mahal di sini dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ia dapat menampilkan kekuatan seorang kultivator normal dan bahkan memiliki perasaan ilahi." Sungguh menakjubkan. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah. Dia tertarik dengan boneka itu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin perlahan bertanya, "Apakah ada berita tentang klan burung pipit api?" Tidak banyak anggota klan burung pipit api di sini, dan saya tidak menemukan satu pun di planet ini. Namun, setelah mengumpulkan beberapa informasi, sebagian besar mereka berkumpul di planet atribut api terdekat. Mengenai spesifiknya, si kecil ini tidak terlalu familiar, tapi aku akan segera mendapatkan gambaran yang jelas. Zong Bikret menepuk dadanya saat dia berbicara. Mata Wang Lin bersinar sangat terang. Meski esensi petirnya sudah lengkap, petir yang menyertainya masih sedikit cacat. Namun, dia yakin bisa memperbaikinya. Alasan dia masih berada di sistem bintang kuno adalah karena esensi apinya. Untuk melengkapi esensi apinya dan membangkitkan burung vermilion lagi, dia perlu menyerap api dalam jumlah besar. Klan burung pipit api adalah pilihan pertama Wang Lin, dan dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Namun, dia tidak akan beruntung dengan klan burung pipit api seperti yang dia lakukan dengan klan Guntur Sebar dan menerima bantuan untuk menerobos semua rintangan. Juga tidak realistis untuk berbaur dengan klan burung pipit api untuk mendekati inti klan. Wang Lin awalnya berencana melakukan ini, tapi dia sekarang sedang diburu oleh seluruh sistem bintang kuno. Kemungkinan besar sebelum dia bisa masuk ke dalam inti klan burung pipit api, orang-orang yang memburunya akan tiba. Meskipun demikian,
Wang Lin memikirkan metode yang aneh. Jika dia berhasil, dia bisa melahap api dari klan burung pipit api. Zong Bikret, ambil pilku dan beli boneka. Wang Lin merenung sedikit sebelum melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 3 pil muncul. Semburan aroma memenuhi gua. Zong Bikret menatap pil itu dan menelannya dengan keras sebelum erimanya dengan hormat. Sambil memegang pil, Zong Bikret memperlihatkan senyuman tersanjung dan berbisik, "Tuan, ada juga tungku budidaya yang dijual, haruskah si kecil ini?" Wang Lin mengerutkan kening, menyebabkan Zong Bikret terdiam dan segera pergi. Setelah meninggalkan gua, pakaian Zong Bikret dipenuhi keringat. Meskipun mengikuti Wang Lin adalah peluang besar, kerutan itu membuat Zong Bikret ketakutan. "Saat saya berada di ruang penyimpanan guru, Suli Guo itu terlalu kejam. Dia terus-menerus menindas saya karena tingkat kultivasinya lebih tinggi. Saya akan mengingat ini. Setelah tingkat kultivasi saya meningkat, saya pasti akan membalas dendam. Huff, selama aku melayani guru dengan baik, hari itu tidak akan lama lagi." Zong Bikret memegang pil dan terbang ke kejauhan. Dia telah berada di sini selama beberapa hari. Mengandalkan seninya yang tak terkalahkan dan sifat cerdasnya, dia berteman dengan beberapa kultivator tingkat rendah. Segera, dia tiba di luar lembah dan menggenggam tangannya. "Kakak Zong datang berkunjung." Lembah ini sangat sepi dan dipenuhi tanaman berduri. Sekilas, tempat itu sunyi dan dipenuhi energi yin. Ada juga tulang-tulang hewan berserakan di tanah yang membentuk suatu formasi. Ada sebuah gua di bagian dalam lembah. Tidak ada pintu ke dalam gua, tetapi kabut hitam menutupi pintu masuk, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam. Setelah Zong Bikret berbicara, tawa aneh datang dari dalam gua dan kabut hitam melesat ke langit. Di saat yang sama, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam keluar dari gua. Rambut lelaki tua ini berantakan dan tubuhnya seperti sekantong tulang. Matanya merah dan dia terlihat sangat menakutkan. Pria tua kurus itu melayang di samping Zong Bikret dan berkata, "Jadi itu adik Zong. Tadi kamu bilang kamu harus kembali ke tuanmu. Aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat itu." Ekspresi Zong Bikret tetap netral dan dia tersenyum. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan salah satu dari 3 pil yang diberikan Wang Lin padanya. Dia mengarahkannya langsung ke arah lelaki tua kurus itu. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyipit dan dia melihat lebih dekat. Ekspresinya segera berubah dan ekstasi memenuhi matanya. "Ini adalah pil berkualitas tinggi. Ini sangat cocok untuk kultivasi saya dan sangat sulit ditemukan. Adik Zong, ini." Zong Bikret tertawa dan menggenggam tangannya. "Tidak ada salahnya, pil jenis ini tidak berguna bagi guru." Adik kecil melihat bahwa kakak telah berada di tahap pertengahan formasi jiwa untuk waktu yang lama, dan saya kira Anda memerlukan pilnya. "Terima saja." Pria tua kurus itu menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi sopan saat dia segera menyimpan pilnya. Dia melihat ke arah Zong Bikret dan berbisik, "Adik Zong, tingkat kultivasi gurumu, mungkinkah?" Orang tua itu sedikit ragu sebelum berkata, "Mungkinkah dia berada pada tahap yin dan yang?" Zong Bikret mengharapkan orang ini berbicara tentang gurunya, jadi ekspresinya segera berubah menjadi hormat dan dia berbisik, "Kultivasi tuanku sangat luar biasa dan bahkan saya tidak tahu tingkat kultivasi yang sebenarnya. Namun, saya telah melihat guru membunuh para penggarap Nirvana Skrier dengan satu pukulan."
Lelaki tua kurus itu menghirup udara dingin, dan dia tidak berani mencoba mencari tahu apakah ini benar atau bohong. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, seseorang yang dengan santainya bisa meminum pil seperti ini bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Adik Zong beruntung bisa mengikuti guru seperti itu. Kultivasi Anda pasti akan sakit di kemudian hari. Kalau begitu, jangan lupakan kakakmu. Mata lelaki tua kurus itu dipenuhi rasa iri saat dia menggenggam tangannya. Zong Bikret menggenggam tangannya dan tertawa. Tentu saja, faktanya, saya keluar kali ini untuk meminta bantuan kakak Sang. Adik bisa bertanya, selama saya bisa melakukannya, saya akan membantu. Dia bertemu Zong Bikret beberapa hari yang lalu. Orang ini jelas sangat kaya, dan pil Zong Bikret membuat matanya merah. Dia ingin mencuri darinya, tapi dia berhati-hati. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, dia mengetahui bahwa Zong Bikret memiliki seorang master. Seseorang yang bisa menjadikan seorang kultivator formasi jiwa sebagai pelayannya bukanlah seseorang yang bisa dia lawan, jadi dia telah menekan keserakahannya. Zong Bikret juga pandai menyanjung dan membagikan banyak pil. Sama seperti ini, keduanya perlahan-lahan menjadi akrab, dengan agenda masing-masing. Semula, lelaki tua ini masih curiga, tetapi melihat bagaimana Tuan Zong besar merah dengan santainya membagikan pil seperti ini, dia merasa Tuan Zong besar merah menjadi jauh lebih misterius. Sebelumnya, kakak Zhang menyebutkan boneka itu dan adik kembali untuk memberi tahu guru. Tuanku tertarik untuk membeli boneka, kakak Zhang tahu adikku masih baru dan asing dengan tempat ini. Saya harap kakak Zhang dapat membantu saya dalam hal ini, dan setelah masalah ini selesai, pasti akan ada terima kasih. Mata Zong Bikret berbinar dan dia tersenyum sambil menatap lelaki tua kurus itu. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, dia ragu-ragu dan berbisik, "Saudara Zong, boneka ini tidak mudah untuk dibeli. Jika kita berada di planet utama, itu akan mudah, tetapi di sini, klan Kalajengking Hitam mengendalikan perdagangan boneka. Mereka sangat mendominasi, dan harganya beberapa kali lebih tinggi. Apakah kamu yakin ingin membeli?" Melihat Zong Bikret mengangguk, lelaki tua kurus itu merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya. "Baiklah kalau begitu, aku akan mengantarmu ke sana sekali." Setelah dia berbicara, dia memimpin jalan dan mereka pergi ke kejauhan. Ada kota yang hancur di wilayah barat planet ini. Tampaknya rusak, dengan dinding rusak di banyak tempat, tapi sangat ramai. Sejumlah besar petani berpindah ke sana. Orang tua kurus itu jelas sangat familiar dengan tempat ini. Dia membawa Zong Bikret ke gedung yang relatif lengkap, dan mereka berjalan masuk dengan hati-hati. Aula itu berada di pusat kota, tetapi sangat sedikit petani yang ada di sini. Seolah-olah para penggarap takut dengan aula dan tidak berani masuk begitu saja, mereka sering berkeliling. Sosok Zong Bikret dan lelaki tua itu dilihat oleh banyak orang. Banyak dari mereka yang diam-diam menggelengkan kepala. Saat mereka memasuki aula, tubuh Zong Bikret gemetar saat dia merasakan energi dingin datang dari segala arah. Dia tidak bisa menahannya sama sekali dengan budidayanya, sehingga segera memasuki tubuhnya. Seolah-olah ada palu besar yang menghantam jantungnya, dan dia segera batuk seteguk darah. Orang tua itu sedikit lebih baik, tapi wajahnya pucat. Dia segera berlutut di tanah dan berkata, "Junior tidak punya niat buruk, kami hanya ingin membeli boneka."
Aula itu sangat besar dan ada patung di tengahnya. Patung ini berwarna gelap, dan itu adalah patung kalajengking. Ekornya terangkat dan mengeluarkan aura dingin. Energi dingin yang membuat Zombie Red batuk darah berasal dari kalajengking ini. Mau membeli boneka? Apa yang bisa dibeli oleh dua kultivator formasi jiwa kecil sepertimu? Suara dingin bergema ketika seseorang keluar dari belakang aula. Orang ini mengenakan pakaian hitam dan tampak berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki ekspresi muram dan tatapan jijik di matanya. Ada tanda kalajengking yang ganas di antara alisnya. Kalajengking ini terlihat seperti hidup dan tampak hampir hidup. Ekornya tiba-tiba bergoyang dan mengeluarkan perasaan setan. Zombie Red menarik napas dalam-dalam dan segera membungkuk. Dia mengeluarkan pil yang diberikan Wang Lin kepadanya dan dengan hormat berkata, "Junior ingin menggunakan pil ini untuk menukar boneka." Ekspresi pria parubaya itu tetap sama dan tangan kanannya terulur. Pil itu terbang ke tangannya. Dia dengan santai melihatnya. Namun, matanya segera berubah dan dia mengabaikan Zombie Red dan lelaki tua itu. Dia dengan cepat mengendus pil itu, lalu perasaan ilahi menyebar dan pupil matanya menyusut. Ini sebenarnya adalah pil jiwa. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada Zombie Red, lalu perlahan dia berkata, "Berapa banyak lagi yang kamu punya?" Zombie Red tersenyum pahit dan berkata, "Hanya ada satu." Saat dia berbicara, dia bahkan tidak menunggu pihak lain bertanya dan mengeluarkannya sendiri. Sambil memegang kedua pil itu, pria parubaya itu masih mengukur Zombie Red. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Dia percaya bahwa orang di depannya pasti sangat beruntung. Pil-pil ini jarang terjadi, dan 2 pil saja sudah banyak. Setelah mengangguk, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tanda klannya bersinar dan boneka yang tampak persis seperti orang sungguhan muncul di hadapan mereka. Tidak ada tanda klan di antara alis boneka itu, dan ekspresinya membosankan. Tidak ada kecerdasan dan vitalitas, hanya aura suram. Tingkat budidayanya adalah tentang formasi jiwa tahap awal. Kedua pil ini hanya bisa ditukar dengan boneka ini. Kalian berdua bisa nyahlah. Pria parubaya itu berbalik dan dengan cepat berjalan ke bagian dalam aula. Baru setelah dia pergi, Zombie Red dan lelaki tua itu saling memandang. Mereka berdua melihat ketakutan di mata satu sama lain. Zong besar merah merasa menyesal. Ia tidak menyangka bahwa hanya dengan menukar boneka akan membuat mereka menghadapi krisis hidup dan mati. Dia segera mengumpulkan boneka itu dan pergi bersama lelaki tua kurus itu. Adapun pria parubaya, setelah memasuki kuil, dia mengambil satu langkah dan tenggelam ke dalam tanah. Ada dunia lain yang tersembunyi di bawah tanah. Ada menara yang tersembunyi di bawah tanah, dan aula hanyalah puncaknya. Ini adalah lantai 2, dan juga terdapat patung kalajengking, tetapi ada seorang pria muda yang duduk di atasnya. Saat pemuda itu berkultivasi, dia sepertinya menyerap kekuatan dari patung itu. Ketika pria parubaya itu tiba, dia membuka matanya. "Tuan muda, sebelumnya, 2 penggarap formasi jiwa membawa 2 pil ini." Pria parubaya itu dengan cepat menyerahkan pilnya. Pemuda penyendiri itu mengambilnya, dan setelah melihatnya, dia perlahan berkata, "Pil jiwa, pangkatnya biasa saja, tapi jiwanya tidak buruk. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Adapun 2 pembudidaya kecil, tangkap satu dan lukai yang lain.
Tinggalkan tanda kesadaran ilahi dan lihat kemana dia pergi. Jangan ganggu aku dengan masalah sepele seperti itu di masa depan. Pemuda itu memejamkan mata dan tidak lagi memperhatikan hal ini. Pria parubaya itu membungkuk lalu menghilang. Zong Bikret dan lelaki tua kurus itu segera meninggalkan kota. Di langit, lelaki tua itu tersenyum masam dan berkata, "Adik Zong, klan Kalajengking Kegelapan sangat mendominasi, dan tidak ada seorang pun di planet ini yang berani memprovokasi mereka. Kami beruntung bisa menukarkan boneka tersebut." Jika orang tua itu belum selesai berbicara sebelum pupil matanya mengecil dan dia melihat ke depan. Zong Bikret gemetar dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia tidak ragu-ragu untuk maju dan melarikan diri. Terdengar dengusan dingin, dan tak lama kemudian, dua sinar cahaya hitam keluar. Salah satu dari mereka menembak ke arah lelaki tua itu. Dia tidak mampu melawan sama sekali dan langsung ditangkap. Sinar cahaya hitam lainnya langsung menyusul Zong Bikret dan mendarat di punggungnya. Wajahnya langsung menjadi hitam dan dia batuk darah saat dia melarikan diri seperti orang gila. Pria parubaya dari klan Kalajengking Hitam muncul dan dengan dingin melihat ke tempat Zong Bikret menghilang. Dia berbalik dan meraih lelaki tua yang tak sadarkan diri itu sebelum kembali ke aula utama klan Kalajengking Kegelapan. Wajah Zong Bikret sangat pucat. Situasi hidup dan mati yang baru saja dia hadapi telah mengajarkan bahwa tempat ini jauh lebih berbahaya daripada klan Guntur Pencar. Pilnya menarik terlalu banyak perhatian, sayangnya, saya salah menangani ini. Saya tidak hanya menyakiti rekan penggarap Zhang Te, tapi saya hampir menyebabkan bencana. Zong Bikret terbang dengan kecepatan tinggi menuju Gua Wanglin. Penanaman. Jika saya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tingkat kultivasi seperti Suli Guo, ini tidak akan menjadi seperti ini. Aku, Zong Bikret, harus menjadi kuat. Zong Bikret mengatupkan giginya, penuh tekad. 1 jam kemudian, Gua Wanglin muncul di hadapannya. Setelah mendarat di gunung, Zong Bikret mengungkapkan ekspresi pahit dan berjalan menuju pintu masuk. Dia batuk seteguk darah lagi ketika dia mendarat. Wanglin sedang berkultivasi dan membuka matanya saat Zong Bikret masuk. Matanya bersinar seperti cahaya terang saat dia melihat Zong Bikret. Wanglin perlahan bertanya, "Di mana bonekanya?" Wajah Zong Bikret pucat dan dia diam-diam melambaikan tangannya. Boneka itu muncul. Tangan kanan Wanglin mengulurkan tangan dan boneka itu terbang ke arahnya sebelum berhenti di hadapannya. Wanglin dengan hati-hati melihatnya, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Benda ini, sesaat kemudian, Wanglin menarik pandangannya dan menyingkirkan boneka itu. Lalu dia dengan santai bertanya, "Bagaimana kamu bisa terluka?" Zong Bikret merenung dalam waktu lama dan kemudian dengan lembut menceritakan semua yang telah terjadi. Pada akhirnya, dia melihat ekspresi Wanglin menjadi lebih suram, dan dia dengan getir berkata, "Guru, saya ceroboh dalam masalah ini. Jika saya bisa mengendalikan informasi dengan lebih baik, hal ini tidak akan terjadi. Setidaknya saya mendapatkan bonekanya dan menyelesaikan perintah guru. Mengenai cedera saya akan dapat pulih setelah berkultivasi dengan pintu tertutup untuk jangka waktu tertentu." Dia melihat Wanglin tidak berbicara, dan ketika ekspresi Wanglin menjadi lebih suram, hatinya bergetar. Dia berbisik, "Guru melarikan diri ke tanah jatuh untuk menghindari kejaran. Anak kecil ini bisa bertahan." Sebelum dia selesai berbicara,
Dia mendengar Wang Lin mendengus dingin dan wajahnya menjadi lebih pucat. Metode yang sangat beracun. Tidak peduli berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam budidaya pintu tertutup, Anda tidak dapat pulih dengan mudah. Orang itu mematahkan lintasan kultivasi di tubuhmu dan juga meninggalkan jejak kesadaran ilahi. Tubuh Zong Bikret bergetar dan dia mengepalkan tinjunya. Namun, dia dengan cepat mengendurkan tinjunya dan merenung dalam diam. Kamu adalah bawahanku. Kamu bisa menahannya, tapi aku tidak bisa. Wang Lin bangkit dan berjalan menuju pintu keluar. Zong Bikret tiba-tiba mendongak dan menatap Wang Lin. Matanya tidak bisa tidak berubah menjadi merah, dan dia berbisik, "Tuan." Wang Lin tidak berbalik tetapi dengan dingin berkata, "Pimpin jalan." Zong Bikret menarik napas dalam-dalam dan niat membunuh muncul di matanya. Tanpa ragu, dia memimpin Wang Lin menuju kota. Wang Lin mengira dia terlalu lambat dan menangkapnya. Mereka bergerak seperti kilat dan menyebabkan suara gemuruh saat mereka menyerbu menuju kota. Semua kultivator di planet budidaya merasakan getaran di jiwa mereka. Langit berubah warna, bumi bergetar, dan awan berhamburan. Hanya sesaat, Wang Lin telah membawa Zong Bikret ke kota yang hancur. Dia mengendurkan tangannya dan membiarkan Zong Bikret melayang di sampingnya. Zong Bikret sangat bersemangat saat dia menunjuk ke kota dan berbisik, "Tuan, klan Kalajengking kegelapan ada di sana." Mata Wang Lin bersinar seperti obor saat dia melihat kota di bawahnya. Kota ini akan hancur dalam 3 tarikan napas. Orang yang tidak ada hubungannya, cepat pergi. Suaranya seperti guntur yang turun ke kota. Suara tersebut menimbulkan ledakan yang menyebabkan kota di bawahnya bergetar dan menimbulkan banyak debu. Ekspresi para penggarap di kota semuanya berubah drastis, dan beberapa bahkan batuk darah. Kemudian mereka dengan panik melarikan diri dari kota. Di dalam aula utama, pria parubaya sedang duduk di sana sementara pria tua bernama Zhang dipenuhi rasa takut, memohon belas kasihan. Saat dia hendak melanjutkan, suara Wang Lin bergema. Mata pria parubaya itu tiba-tiba terbuka karena terkejut dan dia terbatuk-batuk darah. Dia segera berdiri. Bukan hanya dia, tapi semua kultivator klan Kalajengking kegelapan yang berkultivasi di menara membuka mata mereka dan berdiri dengan kaget. Bahkan pemuda di lantai 2 gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Suara itu telah menembus bumi dan mendarat langsung di sini, mengguncang menara. 3 napas waktu berlalu dalam sekejap dan tangan kanan Wang Lin menekan ke bawah. Gemuruh bergema saat guntur tak berujung berkumpul dari segala arah, membentuk jaring guntur raksasa. Itu turun ke kota saat tangan Wang Lin menekan. Guntur yang tak berujung menciptakan pemandangan yang mengejutkan hati semua penggarap yang melarikan diri dari kota. Dengan dentuman yang menggelegar, bumi bergetar hebat dan jaring petir pun jatuh. Seluruh kota runtuh, bahkan menaranya runtuh, dan seluruh kota menjadi reruntuhan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan kedalaman lebih dari 1000 kaki muncul. Hal ini menyebabkan menara yang tersembunyi di bawah bumi menampakkan lebih dari separuh dirinya. Puncak menara telah runtuh, dan lelaki tua bernama Zhang sedang melihat ke langit. Dia melihat Zong Bikret dan pikirannya bergetar. Dia adalah Master Zong Bikret. Pria parubaya di sebelah pria tua bernama Zhang terkesima. Ini sangat mendadak, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wang Lin perlahan turun dan melayang di tempat atap yang runtuh itu berada.
Zong Bikret mengikuti Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Wang Lin menunjuk pria paruh baya itu dan memandang Zong Bikret. Apakah dia yang menyakitimu? Titik. Bab 1372. Kristal mutasi api berkobar. 1. Zong Bikret menatap pria paruh baya itu dengan kejam dan mengangguk. Dia menekankan tangannya ke dada dan mengertakkan gigi. Benar, itu pasti dia. Wajah pria paruh baya itu langsung memucat dan dia tidak ragu untuk mundur. Tangannya membentuk segel dan kalajengking di antara alisnya mulai bergerak seolah hidup dan mengeluarkan cahaya iblis. Namun, pada saat ini, Wang Lin dengan tenang mengangkat tangannya dan menunjuk. Dengan satu ujung jarinya, dunia berubah warna, awan berserakan, dan suara gemuruh tak berujung bergema. Awan tak berujung tiba-tiba muncul di langit. Saat jari Wang Lin mendarat, guntur di langit bergemuruh. Sambaran guntur setebal ibu jari turun dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pria paruh baya itu gemetar dan sambaran petir menghantam kepalanya. Badai destruktif menyerbu tubuhnya dari dahinya. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya saat daging dan darahnya hancur, tulangnya terfragmentasi, dan jiwa asalnya hancur. Setelah guntur berlalu, pria paruh baya itu sepertinya telah menguap. Semua jejak dirinya telah hilang seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Setelah guntur berlalu, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Para penggarap yang melarikan diri dari kota dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Dengan mengangkat tangannya, Wang Lin telah menyebabkan awan berkumpul dan guntur turun untuk langsung membunuh seorang kultivator ilusoriin. Mantra ini cukup untuk mengguncang pikiran semua penggarap di sini. Orang tua bernama Zhang itu pucat pasi dan bahkan berhenti bernapas. Dia dalam keadaan linglung dan wajahnya menunjukkan kengerian yang tak terbayangkan. Bahkan Zong Bikret pun terguncang. Meskipun dia telah melihat kekuatan Wang Lin di klan Guntur Sebar, melihatnya lagi di sini, dia merasakan kekuatan tak terbatas Wang Lin sekali lagi. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali meskipun dia sedang diburu dan bersembunyi di tanah jatuh. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin menghindari segalanya dan tidak akan bertindak seenaknya. Namun, kultivasi Wang Lin sangat mengejutkan, dan dia telah mengalami terlalu banyak bahaya dalam hidupnya. Dia sudah terlalu sering berjalan di garis antara hidup dan mati. Jadi bagaimana jika pengejarnya menemukannya? Bahkan jika itu akan menarik musuh yang kuat, dia tidak akan mengabaikan pelayannya yang terluka. Seperti yang dia katakan sebelumnya, meskipun Zong Bikret bisa menahannya, dia tidak bisa. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa memaksanya bertahan. Wang Lin tidak seperti dirinya yang lemah di masa lalu, dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik dan memiliki hati yang kuat. Bahkan harimau pun bisa diintimidasi oleh anjing ketika mereka meninggalkan gunung, dan naga bisa dipaksa mundur oleh udang. Tapi sebenarnya, itu karena harimau dan naga bersedia. Jika tidak, siapa yang berani memprovokasi mereka? Masalah ini belum selesai hanya dengan membunuh pria paruh baya itu. Karena dia telah memutuskan untuk bertindak, dia akan menghancurkan semua ancaman. Kaki kanan Wang Lin menginjak tanah. Lantai atas menara bergetar dan retakan menyebar dari kakinya. Segera, seluruh lantai dipenuhi retakan. Lantai atas menara runtuh dengan keras. Zong Bikret menggendong lelaki tua bernama Zhang dan mereka menatap dengan heran apa yang terjadi di bawah.
Mereka melihat Wang Lin tenggelam dan tiba di lantai 2 ketika lantainya hancur. Saat dia turun, aura ganas yang dipenuhi dengan niat membunuh muncul. Terdengar suara gemuruh dan cahaya hantu melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral. Saat cahaya hantu itu mendekat, tangan kanannya dengan santai mengulurkan tangan. Sebuah tangan raksasa muncul dan menangkap cahaya hantu itu. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Cahaya hantu menyala dengan keras di tangan yang muncul, memperlihatkan manik ungu. Itu berkedip dengan keras dan cahaya yang lebih kuat datang darinya. Manik kalajengking gelap, roboh. Raungan bergema dan aura destruktif datang dari manik yang berputar. Saat hendak meledak, tangan kanan Wang Lin meremasnya tanpa ampun. Dengan keras, manik itu pecah, melepaskan kekuatan penghancur di dalamnya, menghancurkan lantai menara ini. Tuan muda mundur dari debu dengan wajah pucat, tapi dia menatap lurus ke depan dengan mata penuh keterkejutan. Manik ini agak menarik. Suara acuh tak acuh Wang Lin keluar dari debu. Sosoknya yang tidak terluka perlahan keluar. Saat dia muncul, pemuda itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir kehabisan akal. Dia sangat jelas tentang kekuatan manik kalajengking gelap itu. Ledakan tersebut cukup untuk melukai serius seorang penggarap Nirvana Skrier, namun orang ini mampu menahannya dengan santai hanya dengan remasan sederhana tanpa mengalami cedera apapun. Memikirkan hal ini saja sudah membuat pemuda gemetar. Dia ketakutan dan hendak melarikan diri ketika Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Jaring listrik muncul dan mengelilingi pemuda itu. Itu segera menyusut, dan teriakan pemuda itu menyusul. Dia kehilangan semua kekuatan untuk melawan, seolah-olah dia disegel, dan melayang di udara. Tanpa melihat pemuda itu, Wang Lin menginjak tanah sekali lagi, jatuh ke lantai berikutnya. Saat dia masuk, dia melambaikan lengan bajunya dan menyebabkan lautan api muncul. Dua lelaki tua menyerangnya dari bawah. Api tersebut langsung menyebabkan mereka berdua batuk darah, dan api pun masuk ke tubuh mereka. Api itu membentuk segel dan melayang ke udara. Mereka memang seperti kalajengking yang suka bergerak di kegelapan bawah tanah, masih tidak mau muncul meski dengan semua ini, Wang Lin dengan tenang berjalan ke lantai berikutnya. Sama seperti ini, Wang Lin terus menuruni lantai demi lantai. Jeritan sedih bergema saat semakin banyak anggota klan kalajengking hitam yang disegel dan dilempar ke udara. Sekarang jumlahnya ada lusinan. Yang mulia sudah keterlaluan. Saat Wang Lin terus turun, suara gemuruh tiba-tiba datang dari dalam menara. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat datang dari bawah tanah dan menyerang Wang Lin, yang berada di lantai tengah menara. Badai ini naik melalui menara lantai demi lantai. Lebih banyak kekuatan berkumpul di setiap lantai yang dilewatinya, dan dalam sekejap mata, ia menembus lantai tempat Wang Lin berada. Badai ini tampak jelas di depan mata Wang Lin. Di dalamnya ada kalajengking hitam berukuran hampir 100 kaki. Kalajengking ini dibentuk oleh mantra, dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mundur, dan tangannya mengepal. Kekuatan dewa kuno di tubuhnya mengembun seperti orang gila dan kemudian dia melayangkan pukulan ke kalajengking yang datang. Saat pukulannya melayang, siluet dewa kuno muncul di belakangnya dan juga melemparkan pukulan yang langsung bertabrakan dengan kalajengking. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila, menciptakan gelombang kejut yang tak terlukiskan yang tersebar ke segala arah.
Langit berubah warna dan bumi bergemuruh. Seluruh planet berguncang hebat dan sejumlah besar debu beterbangan ke udara. Ada ledakan yang menggelegar, menyebabkan bagian menara yang terbuka bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Dampaknya menyebabkan seluruh bagian menara yang terbuka runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Bahkan bagian yang tersembunyi di bawah tanah tiba-tiba runtuh dan memicu gelombang kejut besar di bawah tanah. Seolah-olah naga bumi bergerak di bawah tanah saat gelombang besar terjadi. Saat menara runtuh, puluhan penggarap terpaksa keluar dari dalam. Wajah mereka semua pucat dan mereka batuk darah saat mereka melihat Wang Lin dengan ketakutan yang luar biasa di mata mereka. Para pembudidaya di sekitarnya yang menyaksikan semuanya dengan cemas mundur. Mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi, itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya seumur hidup mereka. Di tengah menara yang runtuh, pakaian Wang Lin berkibar saat angin bertiup ke arahnya. Rambutnya tertiup angin, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dia menarik tangan kanannya dan dengan tenang menunduk sambil dengan dingin berkata, "Kamu menyakiti pelayanku dan sekarang kamu mengatakan aku bertindak terlalu jauh. Kalian semua terlalu lemah." Ada tengkorak raksasa yang berukuran lebih dari 10.000 kaki. Awalnya tersembunyi oleh menara di atasnya, tapi sekarang setelah hilang, segala sesuatu di bawahnya terlihat jelas di hadapannya. Jauh di dalam tengkorak itu ada seorang lelaki tua yang duduk di atas pecahan batu. Dia mengenakan jubah hitam dengan sulaman kalajengking. Kalajengking ini agak aneh, totalnya ada 9 ekor. Ada juga tanda kalajengking di antara alisnya, tetapi dibandingkan dengan yang ada di jubahnya, tanda itu lebih rendah. Tanda klannya hanya memiliki 4 ekor. Keempat ekor kalajengking ini menjuntai ke bawah, menutupi wajahnya dan membuatnya tampak menakutkan. Namun, saat ini, wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan cahaya ganas sebelum menyerang Wang Lin. Meskipun klan Kalajengking Kegelapanku hanyalah sebuah klan kecil, mereka adalah salah satu dari 372 klan yang diakui oleh negeri jatuh. Jika kamu bertindak melawanku hari ini, kamu akan membuat seluruh negeri jatuh menjadi musuh. Jika itu terjadi, Kaisar Tanah Jatuh pasti tidak akan membiarkanmu. Seorang penggarap penyakit hawar surga berani berbicara seperti ini di hadapanku. Ekspresi Wang Lin tenang dan tatapannya bagaikan kilat saat dia menatap lelaki tua itu. Guntur melintas di mata kanannya dan dunia langsung bergetar. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Di matanya, orang lain telah menghilang dan digantikan oleh sambaran petir. Kilatan guntur turun dari langit dan menembus matanya, langsung memasuki pikirannya. Bab 1373. Kristal mutasi api berkobar 2. Pikiran lelaki tua itu bergetar dan wajahnya semakin menunjukkan rasa sakit. Dia mengeluarkan lebih banyak darah dan dengan cepat mundur. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Penyakit surga keempat. Inilah kekuatan budidaya penyakit hawar surga keempat. Sialan. Bagaimana klan Kalajengking Kegelapanku bisa menyinggung monster tua seperti ini? Saat lelaki tua itu hendak mundur, Wang Lin mengulurkan tangan ke arahnya. Lelaki tua itu segera menyadari energi asal yang melonjak gila-gilaan di sekelilingnya. Seolah-olah energi asal telah membentuk sangkar tak kasat mata dan mendekatinya dari segala arah.
Suara letupan bergema di dalam dirinya dan rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya seolah-olah semua tulangnya akan roboh. Perasaan hidup dan mati memenuhi tubuhnya dan lelaki tua itu tidak lagi berani mundur. Dia merasa jika dia mundur, dia pasti akan mati. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu untuk mencapai tanda klannya, dan itu mulai bergerak dengan aneh. Dalam sekejap, kalajengking berekor 4 itu langsung terbang dan melayang di udara. Ia tumbuh hingga berukuran 1000 kaki lalu mengibaskan ekornya dan mengeluarkan suara gemuruh. Kalajengking setinggi 1000 kaki ini sangat ganas, dan ketika muncul, ia mendesis saat menyerang Wang Lin. Lelaki tua itu masih ragu ketika tangannya meraih kekosongan sambil mengatupkan giginya. Ada kilatan cahaya dan ratusan boneka keluar. Setiap boneka mengeluarkan aura seorang kultivator yin dan yang. Setelah mereka muncul, mereka segera mengepung Wang Lin. Orang tua itu memasang ekspresi garang dan segera mundur setelah meraung, "Semua boneka meledak untukku." Wang Lin mencibir dan mengabaikan kalajengking dan boneka itu. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Orang tua itu dengan cepat mundur, tapi tubuhnya tiba-tiba gemetar. Sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di belakangnya dan jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke dahi lelaki tua itu. Bayangan kematian memenuhi hati lelaki tua itu dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia ingin menghindar, tetapi kesenjangan kekuatan membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menyaksikan ketika jari itu mendekat padanya. Jari itu bahkan tidak menyentuhnya, namun aura yang terkandung di dalamnya menyebabkan suara gemuruh di dalam tubuh lelaki tua itu. Bang! Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat dan jiwa asalnya terguncang keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya melayang di sana dan tidak berani bergerak. Ketakutan di matanya sangat besar dan dia sepertinya memohon belas kasihan. Tanda kalajengking berekor 4 kembali ke orang tua itu dan menjadi tanda sekali lagi. Tubuhnya terlempar ke belakang dan, sambil batuk darah, mendarat di tanah. Jari telunjuk Wang Lin diarahkan ke dahi jiwa asal lelaki tua itu sambil perlahan berkata, "Apakah kamu masih akan lari?" Aura dari ujung jarinya saja sudah cukup untuk memaksa jiwa asalku keluar dari tubuhku dan melukaiku secara serius. Jika aku terkena jari itu, aku akan terbunuh seketika. Orang ini pastinya bukan hanya berada pada penyakit hawar surga keempat. Lelaki tua itu gemetar dan menggelengkan kepalanya. Dia hampir kehilangan akalnya, dan kekuatan di jari itu membuatnya melepaskan seluruh keinginannya untuk melawan. Jari itu bahkan belum mendarat di antara kedua alisnya, tapi ini justru membuatnya semakin ketakutan. Mulai sekarang, klan kalajengking kegelapanmu adalah milikku dan akan mematuhi semua perintahku. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Wang Lin menarik jari telunjuknya dan dengan dingin menatap jiwa asal lelaki tua itu. Orang tua itu gemetar dan mengangguk. Dia berbisik, tanah jatuh selalu mematuhi yang kuat. Memiliki tuan yang kuat sepertimu adalah keberuntungan bagi klan kalajengking kegelapanku. Seluruh 176 anggota klan kalajengking kegelapanku akan mematuhi guru. Tidak ada yang berani Uke tidak patuh. Zong Bikret memutar matanya dan dengan cepat berkata, "Tuan, Anda benar-benar tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata mereka. Suruh mereka bersumpah dengan tanda klan mereka. Jika mereka melanggar sumpah, maka seluruh klan kalajengking kegelapan akan mati." Setelah lelaki tua itu mendengar perkataan Zong Bikret,
tubuhnya gemetar dan dia menatap Zong Big-Red dengan tatapan yang kejam. Namun, kekejaman itu segera runtuh dan dia menunjukkan ekspresi pahit dan mengangguk. Oke, orang tua ini akan mengeluarkan sumpah klan bahwa kamu akan menjadi tuan kami. Jika kami mengkhianatimu, kami akan mati tanpa kuburan. Setelah dia berbicara, tanda klannya memancarkan cahaya seperti hantu. Kalajengking berekor 4 tampak sangat kesakitan dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Segera, cahayanya menghilang dan sebuah jejak perlahan muncul di Kalajengking. Anggota klan Kalajengking gelap di sekitarnya dibebaskan oleh Wang Lin. Mereka secara pribadi telah menyaksikan apa yang terjadi, termasuk orang yang disebut sebagai Tuan Muda. Ketakutan memenuhi mata mereka. Mereka semua bersumpah dengan tanda klan mereka. Hasilnya, klan Kalajengking Hitam menjadi klan sistem bintang kuno pertama yang diambil alih Wang Lin. Gua Wang Lin menjadi tanah suci klan Kalajengking Kegelapan. Menggunakan mantra klan Kalajengking Kegelapan, mereka mengubah area di sekitar gua menjadi gurun. Ini akan menjadi rumah baru bagi klan Kalajengking Kegelapan. Setelah lelaki tua bernama Zhang melihat kekuatan Wang Lin, pikirannya terguncang. Dia telah memutuskan bahwa dia pasti akan mengikuti Zong Big-Red. Adapun Zong Big-Red dia menjadi lebih bersemangat. Dia mampu memimpin klan Kalajengking Hitam dengan budidaya pembentukan jiwanya. Ada 372 klan kecil di Tanah Jatuh. Klan Kalajengking Gelapku ada di bawah. Kami hanya mengendalikan planet yang hampir ditinggalkan ini dan memiliki sedikit anggota. Sistem bintang kuno memiliki Dewan Kedaulatan, sedangkan Tanah Jatuh diperintah oleh Dewan Jatuh. Ada total 13 tetua jatuh yang bertanggung jawab atas Tanah Jatuh. Adapun Kaisar Agung Negeri Jatuh, dia mengendalikan Dewan Jatuh. Dia sangat misterius, dan rumor mengatakan bahwa dia adalah kultivator langkah ketiga. Itulah sebabnya tempat ini tidak dikendalikan oleh Dewan Kedaulatan. Para tetua dari Dewan Jatuh belum ditentukan. Setiap 100 tahun, mereka dapat ditantang, dan pemenangnya menjadi tetua baru. Rumor mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, Dewan Kedaulatan secara diam-diam telah mengirim banyak orang ke sini untuk mengambil posisi yang lebih tua. Namun, tidak ada yang pernah berhasil dan mereka semua mati secara misterius selama tantangan tersebut. Jika kamu tidak berniat menjadi penatua yang jatuh, tidak perlu mengkhawatirkan hidupmu. Orang tua dari klan Kalajengking Kegelapan memandang Wang Lin pada saat ini. Pada saat ini, dia dengan hormat berdiri di gua Wang Lin dan memberitahu Wang Lin semua yang dia ketahui. Sedangkan untuk bonekanya, hanya bisa dibeli dari planet budidaya yang dikendalikan oleh tetua jatuh. Bahkan boneka di klan Kalajengking Kegelapanku dibeli dari sana. Namun, semakin tinggi tingkat budidaya wayang, semakin sulit untuk membelinya. Pembudidaya biasa bahkan tidak bisa membelinya, hanya klan dari Tanah Jatuh yang memenuhi syarat untuk membelinya. Rumornya, metode pembuatan boneka itu diturunkan oleh Kaisar Agung. Adapun metode pembuatannya, hanya 13 tetua yang tahu. Di antara semua boneka di klan Kalajengking Hitam, yang paling kuat adalah boneka pembersih nirwana, yang harganya sangat mahal. Jika ini diambil dari Tanah Jatuh, itu bisa ditukar dengan banyak harta dan pil. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia menyentuh tanda klannya. Ada kilatan cahaya dan boneka yang tampak seperti pria paruh baya muncul. Boneka ini memiliki ekspresi mati rasa, dan sekilas terlihat seperti orang sungguhan.
Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa itu tidak memiliki vitalitas dan tertutup segel, sehingga mustahil untuk melihat ke dalamnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan hati-hati melihat boneka itu. Setelah merenung sebentar, dia perlahan bertanya, apakah tanah jatuh memiliki boneka Nirvana Saterer? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, dan setelah sekian lama dia berbisik, ya. Pikiran Wang Lin terguncang, tapi dia tetap tenang dan perlahan berkata, oh. Apakah ada boneka penyakit hawar surga? Orang tua itu merenung lebih lama lagi dan berkata, si kecil ini tidak yakin, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melihat boneka penyakit hawar surga, saya hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia tidak menyangka akan menemukan hal yang tak terbayangkan di tanah jatuh. Boneka penyakit hawar surga terlalu mengejutkan. Karena ada penggarap penyakit hawar surga, mungkinkah ada boneka langkah ketiga? Wang Lin tidak menanyakan hal ini, karena masalah seperti itu terlalu tidak masuk akal dan dia tidak percaya ada boneka itu. Sesaat kemudian, Wang Lin bertanya, apa pengaruh klan burung pipit api di sini? Klan Fire Sparrow adalah salah satu klan besar di sistem bintang kuno, dan mereka telah mengirim orang ke sini selama bertahun-tahun. Jumlahnya ada beberapa ratus. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka dikirim oleh klan burung pipit api, karena mereka tidak berpartisipasi dalam perjuangan yang lebih tua, mereka tetap aman. Mereka berteman dengan berbagai marga dan ikut serta dalam perdagangan boneka. Mereka diam-diam mengumpulkan kristal mutasi api yang berkobar, dan sesekali, mereka mengirimnya kembali ke klan burung pipit api. Mata Wang Lin berbinar, kristal mutasi api yang berkobar. Ini adalah objek unik di tanah jatuh. Rumornya dibawa oleh Kaisar Agung dan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat boneka. Namun, itu sangat langka. Saya memiliki sepotong kecil dan dapat menawarkannya kepada guru. Orang tua itu ragu-ragu sebelum mengeluarkan batu pasir putih seukuran sebutir beras. Wang Lin meraih batu pasir putih itu dan dengan hati-hati melihatnya. Pupil matanya menyusut dengan cepat tetapi segera kembali normal. Kamu boleh pergi. Kumpulkan semua berita tentang klan burung pipit api dan laporkan semuanya kepadaku secara detail. Wang Lin melambaikan tangannya dan lelaki tua itu segera pergi. Setelah dia pergi, pintu gua ditutup dan Wang Lin memberlakukan batasan. Dia segera melihat ke bawah ke batu pasir putih di tangannya dan matanya menjadi semakin cerah seiring dengan sedikit keterkejutan. Kristal mutasi api berkobar, jadi disebut kristal mutasi api berkobar. Saat itu, Kaisar Ilahi Burung Vermilion berkata bahwa 4 sekte ilahi berasal dari sistem bintang kuno dan kemudian memasuki alam batin. Ini memang benar. Kristal mutasi api berkobar ini dibawa ke sini oleh Kaisar Misterius Tanah Jatuh, tapi mengapa kristal itu ada di sini, kecuali, mata Wang Lin berbinar dan mengungkapkan sedikit kegembiraan yang tak tertahankan. Bab 1374. Kedatangan Tuan Simo. Begitu orang tua itu mengeluarkan kristal mutasi api yang berkobar, Wang Lin mengenalinya. Wang Lin telah melihat ini sebelumnya dan bahkan menghabiskan beberapa tahun untuk menyembuhkannya. Di sistem bintang aliansi, jauh di dalam ruang pembakaran sekte ilahi burung Vermilion, di sana melayang sebuah batu putih besar. Disitulah Kaisar Ilahi yang lama berkultivasi.
Kristal bermutasi api berkobar dari tanah jatuh persis sama dengan batu putih. Mungkinkah Kaisar Agung berhubungan dengan sekte burung vermilion? Wang Lin tidak terlalu menyayangi sekte burung vermilion. Namun, dia berhutang banyak pada Kaisar Ilahi burung vermilion, dan itu adalah kebaikan yang tidak bisa dilupakan begitu saja oleh Wang Lin. Semangat Kaisar Ilahi yang lama dan dedikasinya yang diam-diam selama puluhan ribu tahun telah memenuhi hati Wang Lin dengan rasa hormat. Di mata Wang Lin, Kaisar Ilahi yang lama sama dengan penguasa alam tertutup. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu menjaga 4 sekte ilahi, sementara yang lain menjaga seluruh alam batin. Apa yang membuat Wang Lin begitu bersemangat adalah apa yang dikatakan Kaisar Ilahi yang lama kepadanya. Nama saya Lu Yun, dan saya lahir di dunia pemurni Qi kuno. Saya menjadi anak alkimia dari Kaisar Ilahi burung vermilion generasi keempat. Saya berterima kasih kepada Kaisar Ilahi burung vermilion keempat karena tidak meninggalkan saya dan mengajari saya budidaya Qi. Pada usia 1327 tahun, saya memperoleh beberapa prestasi sebagai pemurni Qi. Saya mengikuti Kaisar Ilahi dan menyaksikan kejayaan sekte ilahi burung vermilion saya. Pada usia 11.463, klan Tato menyerbu dari luar dan mengguncang dunia. Sekte Vermilion Bird Divine saya membantu alam surgawi melawan klan Tato. Setelah itu, Kaisar Ilahi burung vermilion keempat pergi bersama 3 Kaisar Ilahi lainnya untuk menuju ke dunia luar. Sebelum mereka pergi, saya ditunjuk sebagai Kaisar Ilahi burung vermilion kelima. Tatapan Wang Lin masih tertuju pada kristal mutasi api kecil, dan matanya bersinar. Kaisar Ilahi yang lama mengatakan bahwa Kaisar Ilahi burung vermilion generasi keempat datang bersama 3 Kaisar Ilahi lainnya ke alam luar dan kemudian dia tidak pernah menerima kabar apapun dari mereka. Tanah Jatuh juga memiliki seseorang yang berasal dari sekte ilahi burung vermilion. Mungkinkah generasi keempat vermilion Bird Divine Emperor datang ke Tanah Jatuh ini saat itu? Melihat jendela waktu, sepertinya itu tidak benar. Wang Lin menekan kegembiraan awalnya dan mulai berpikir. Setelah sekian lama, dia masih tidak yakin dan menghela nafas panjang. Aku akan mengetahuinya cepat atau lambat. Aku tidak menyangka rahasia seperti itu bisa ditemukan di sini, di Tanah Jatuh. Jika tempat ini benar-benar berhubungan dengan Kaisar Ilahi burung vermilion generasi keempat, maka mungkin aku bisa mencapai kebangkitan keempatku di sini. Maka apiku akan menjadi api halus yang dapat menyulut api amarah musuh-musuhku dan membakar mereka menjadi abu. Ketika itu terjadi, meskipun esensi apiku tidak lengkap, itu akan seperti langit dan bumi dibandingkan dengan apiku saat ini. Saat itu, saya tidak dapat melihat menembus kristal ini, tetapi sekarang, setelah kebangkitan saya yang ketiga, saya dapat membuat kristal ini meletus dengan kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan surga itu sendiri. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan memasukkan kristal itu ke dalam penyimpanannya, ruang angkasa. Ada juga patung batu di ruang penyimpanannya. Ini adalah patung batu yang membentuk tubuh Kaisar Ilahi burung vermilion yang lama. Dia mempertahankan pose jarinya yang menunjuk ke sela-sela alisnya. Perasaan ilahinya tersapu oleh patung batu itu. Setelah merenung sebentar, pandangannya beralih ke boneka itu. Boneka ini adalah milik seorang pria parubaya, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak dengan ekspresi bodoh. Perasaan ilahi Wang Lin keluar dan mengelilingi boneka itu.
Perasaan ilahinya kemudian berubah menjadi jarum-jarum halus yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuh boneka itu. Perasaan ilahi Wang Lin perlahan masuk sedikit demi sedikit saat dia mencoba untuk melihat rahasia boneka itu. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Boneka ini tidak mengandung daging atau darah tetapi dibentuk oleh kristal yang aneh. Kristal ini lembut dan kecil. Adapun tulangnya juga terbuat dari kristal, tetapi kristal ini sangat kuat dan memancarkan energi asal yang kuat. Ada lapisan cahaya lembut di dalam boneka itu, dan itu sangat kuat. Ketika akal ilahi Wang Lin mencoba masuk, dia dihentikan. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan seluruh akal sehatnya untuk menyerbu ke dalam boneka itu dan menyerang lapisan perlindungan itu. Terjadi ledakan yang menggelegar dan tubuh boneka itu bergetar. Wang Lin tiba-tiba berdiri. Perasaan ilahinya dapat menghancurkan boneka itu tetapi tidak dapat menembus lapisan perlindungan itu. Pada saat itu, jika dia tidak menarik kesadaran ilahinya dengan cukup cepat, lapisan cahaya itu akan menghancurkan semua rahasia di dalamnya tanpa membiarkan orang lain melihatnya. Mata Wang Lin berbinar, dan ekspresinya menjadi serius saat dia merenung. Boneka ini menarik, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan boneka itu terbang ke arahnya, berhenti hanya 3 inci dari tangannya. Hal ini memungkinkan Wang Lin dengan mudah menempelkan tangannya ke dada boneka itu. Perasaan ilahinya keluar sekali lagi dan menembus tangan kanannya. Itu akan meluas ke boneka itu sekali lagi ketika tubuh Wang Lin gemetar dan dia mengeluarkan suara terkejut. Ada meridian di dalam boneka ini. Berada sedekat ini dengan boneka itu dan menyentuhnya membuat Wang Lin tidak menyadari sesuatu yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Dia melihat meridian yang hampir sepenuhnya tersembunyi yang telah mengering dan sangat berbeda untuk dideteksi di dalam tubuh boneka ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia menghirup udara dingin. Dia melihat lebih hati-hati dan terkejut. Ini bukan boneka, tapi seorang kultivator. Ini adalah boneka yang dibentuk dengan menyempurnakan seorang kultivator menggunakan metode yang tidak diketahui. Wang Lin diam-diam melihat ke arah boneka itu. Ekspresi boneka itu mati rasa, matanya hampa tanpa tanda-tanda kehidupan atau kecerdasan. Kristal yang menggantikan daging dan darah boneka itu. Rasanya familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum tekad memenuhi matanya. Rahasia boneka ini harusnya disembunyikan di dalam lapisan pelindungnya. Hanya dengan melihat ke dalam saya dapat melihat rahasianya. Perasaan ilahi Wang Lin bergerak dan tato guntur di mata kanannya bersinar sebelum terbang keluar. Seluruh gua ditutupi oleh guntur, dan sementara gemuruh menggelegar bergema, guntur menyebar. Guntur menyebar dari dalam gua, menyebabkan wajah anggota klan Kalajengking kegelapan menjadi pucat dan mereka semua melihat ke arah gua. Mengaktifkan tato guntur telah menyebabkan tingkat budidaya Wang Lin meningkat pesat. Bahkan perasaan ilahinya seperti badai petir, dan menyerang lapisan perlindungan di dalam boneka itu. Ketika indera keilahiannya bertabrakan dengannya, suara gemuruh bergema dan cahaya mulai runtuh karena tidak mampu menahan indera ketuhanan. Namun, di saat yang sama, apa yang ada di dalamnya juga mulai runtuh, tidak memungkinkan siapapun melihat rahasia di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Berhenti!" Dengan satu kata, dia menghentikan pergerakan langit, dan semua yang ada di dalam boneka itu juga berhenti. Namun,
Lampu tersebut hanya berhenti sejenak sebelum kembali normal dan padam. Boneka yang dihentikan pun ikut roboh. Boneka itu meledak dan gelombang kejutnya menyebar ke gunung, menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Gunung itu berguncang dan sejumlah besar tanah berjatuhan. Jika bukan karena pembatasan yang diberlakukan Wang Lin, gunung itu akan menjadi reruntuhan datar dan bahkan planet ini akan berguncang hebat. Para penggarap klan Kalajengking Hitam di sekitarnya semua memandangi gua itu dengan ketakutan. Orang tua itu mengungkapkan senyuman pahit. Dia merasakan aura familiar dari gelombang kejut tersebut, jadi dia tahu boneka itu kemungkinan besar telah dihancurkan. Gua itu dipenuhi awan tanah, tetapi lambat laun mengendap. Wang Lin berdiri di sana dengan mata bersinar terang. Meskipun mantra stop hanya menghentikan keruntuhan sesaat, itu masih memungkinkan dia untuk melihat rahasia di dalamnya. Dia melihat jiwa asal mengambang di dalam. Jiwa asal terlihat persis sama dengan bonekanya. Penemuan ini membuat Wang Lin yakin bahwa boneka tersebut adalah seorang kultivator. Saat boneka itu roboh, partikel yang menggantikan daging dan darahnya hancur. Seolah-olah petir menyambar Wang Lin, dan dia ingat mengapa mereka tampak akrab. Di negeri roh iblis, dia telah melihat kepala dewa kuno yang terpenggal. Ada beberapa partikel kristal yang tertinggal di lukanya, dan terlihat sangat mirip dengan partikel ini. Dia masih memiliki botol kecil berisi partikel yang dia kumpulkan dari luka di kepala dewa kuno itu. Wang Lin samar-samar memahami beberapa petunjuk, tapi petunjuk itu sangat berantakan dan dia tidak bisa menghubungkannya. Kaisar Agung Tanah Jatuh, siapa orang ini? Wang Lin merenung dalam diam saat pintu gua terbuka dan dia berjalan keluar. Tetua Scorpion, pimpin jalan menuju planet budidaya terdekat dengan pena tua yang jatuh. Orang tua dari klan Kalajengking Kegelapan dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata Wang Lin dan memimpin jalan. Pada saat ini, riak muncul di luar tanah jatuh dan seorang pria paruh baya berjalan keluar. Inilah orang yang mengejar Wang Lin, Master Simo. Matanya suram dan menampakkan cahaya aneh saat dia memandang ke depan pada domain bintang yang tidak dikendalikan oleh Dewan Kedaulatan. Grandmaster Yun Luo meramalkan bahwa dia bersembunyi di tanah jatuh, tempat ini sangat kacau, jadi aku harus berhati-hati, untung aku datang ke sini sebelumnya dan menyelamatkan tetua jatuh ke-9, kepala klan naga lapis baja. Meminjam identitasnya, saya seharusnya tidak punya masalah. Saat Master Simo merenung, dia menyerbu ke depan menuju tanah jatuh. Aku harus menemukannya secepat mungkin, apapun bahayanya, dan mencari jiwanya untuk menemukan rahasia pemicu gerbang Void tanpa Joss Flames. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.